Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizki ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaniha Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha takbiru taharrumin. Dan yang kedua dari rukun-rukun salat itu takbiru taharrumin, yaitu takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua dari rukun-rukun salat yang akan kita bahas sekarang ini adalah takbiratul ihram. Lil khabari al muttafaqi alaihi, karena hadis yang disepakati atasnya. Itu apa bunyi hadis itu? Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu bangun untuk menunaikan salat, fakabbir, maka takbirlah. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang takbiratul ihram. Apabila kita ingin bangun salat, maka itu mulailah dengan takbir. Summiya bidzalika, dinamakan takbir itu dengan takbiratul ihram, li'annal musalliya yuharrimu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis salati. Karena bahwasanya orang yang salat itu dia mengharamkan atas dirinya bihi dengan takbirnya itu ma kana halalan lahu qablahu, sesuatu yang ada halal baginya qablahu, sebelum takbirnya, min mufsidatis salati, dari perkara-perkara yang merusak salat. Nah, ini dinamakan dia takbiratul ihram karena orang yang salat ini dia mengharamkan atas dirinya dengan takbir ini sesuatu yang ada itu halal sebelum dia takbir, dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Misalnya, yaitu makan haram enggak? Sebelum kita takbiratul ihram, haram enggak? Makan? Halal. Nah, maka sebelum dia takbiratul ihram, ini perkara ini halal, makan minum halal. Tetapi sesudah dia takbiratul ihram, makan dan minum ini haram bagi dia, karena ini adalah perkara yang membatalkan salat. Wa ju'ila fatihatas salati liyastahdhiral musalli ma'nahu. Dan dijadikan takbiratul ihram ini sebagai pembuka salat agar menghadirkan orang yang sholat itu maknahu, makna dari takbir ini. Apa maknanya? Adalah ala azamati man tahayya'a li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'u. Dijadikan takbir ini sebagai pembuka sholat agar menghadirkan orang yang sholat ini, makna dari takbiratul ihram sendiri. Apa maknanya? Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas pengagungan terhadap orang, terhadap zat. Man ini kembali kepada Allah. Terhadap zat yang orang yang sholat itu bersiap-siap untuk mengabdi kepadanya. Nah, ini dijadikan takbir itu sebagai pembuka sholat, agar orang yang sholat itu menghadirkan makna dari takbir itu sendiri. Apa makna takbir itu? Yaitu menunjukkan atas mengagungkan zat yang kita ini, orang yang sholat ini bersiap-siap untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepadanya. Nah, maka dijadikan takbir ini sebagai pembuka sholat. Nah, hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'u, sehingga sempurna bagi orang yang sholat itu al haibatu, yaitu ketakutannya, al khusyu'u, dan kekhusyuannya. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang lain itu kecil. Nah, sehingga tetap itu di dalam hati kita ini kita merasa takut dan khusyuk.
ketika kita mengabdi beribadah kepada Allah. Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin, itu cucu dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin, kalau beliau itu sholat, dari wuduknya saja, ketika dia mengambil wuduk sudah pucat pasi. Jadi ndek narak darak le muka ne wah. Mara angkun dengan si ndek ne bedue darak le muka ne. Saking lekan wudhu ini wah takut ya, wah gerger ya, wah bergetar ya. Nah ini Imam Ali, dan Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dari wudhu saja sudah bergetar, sudah pucat pasi. Munita sampai tutup tetap doang, darah perubahan kadang. Ini karena yaitu haibah dan khusyuk kita itu tidak masuk ke dalam hati kita. Karena kita tidak bisa memaknai yaitu apa yang kita perbuat ini, apa yang kita ucapkan di dalam salat ini. Nah, wa min thamma, dan dari sana zida fi takarrurihi, ditambah yaitu pada pengulangannya. Nah, jadi dalam salat ini selalu diulang-ulang takbir ini. Ya Allahu Akbar, dari ruku ke i'tidal Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku yaitu Allahu Akbar, dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar, terus diulang. Apa tujuan pengulangan takbir di dalam salat ini? Yaitu liyaduma istishabu zainika fi jami'i salatihi, supaya tetap kekalnya yaitu kalimat takbir itu zainika, yaitu fi zainika, di dalam benak kamu, fi jami'i salatihi, pada semua salatnya. Jadi tujuan diulang-ulang takbir ini, tujuan diulang-ulang takbir ini supaya tetap kekal makna dari takbir itu di dalam benak kita. Di dalam benak kita. Ini supaya kita merasa kita ini kecil. Itu tujuan diulang-ulangnya takbir niki. Jadi tujuannya adalah liyaduma istishabu zainika fi jami'i salatihi, yaitu supaya tetap kekal di dalam benak kamu itu pada semua salatnya itu. Nah, ini tujuan pengulangan takbir. Maqrunan bihi ay bit takbiri an-niyatu, disertakan dengan takbir itu, diiringi dengan takbir itu an-niyatu, oleh niat. Jadi harus beriringan, yaitu harus berbarengan antara takbir dan niat itu. Jadi ketika kita mengatakan itu dari hamzah pada yaitu lafzul jalalah, Allahu Akbar. Jadi dari hamzah sampai huruf ra supaya kekal tetap niat kita. Jadi ketika kita mengatakan itu hamzah lafzul jalalah, lafzul jalalah itu baru kita mulai niat di dalam hati kita itu harus bertepatan. Harus bertepatan. Ini ada dua pendapat ini yang pertama, yaitu harus bertepatan. Jadi ketika hamzah Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi itu harus bertepatan dari hamzah itu sengaja, nah ini itu harus bertepatan. Kalau duluan hamzahnya itu ketimbang niatnya, misalnya Allahu baru hadir niat, maka ini yaitu pendapat yang mengatakan yaitu harus dengan muqaranah hakikiyah, ini tidak sah. Jadi di sini itu berbarengannya itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan muqaranah hakikiyah, ada yang dinamakan dengan muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah hakikiyah ini yang kita bahas tadi, itu harus berbarengan, huruf hamzah pada lafzul jalal pada Allah itu harus berbarengan dengan niat kita. Baru kita mulai itu harus berbarengan sampai selesai pada huruf ra, bar, akbar. Kalau misalnya Allahu
selesai niatnya, maka tidak sah. Ini yaitu kalau memegang muqaranah hakikiyah. Tetapi kalau muqaranah urfiyah, dari mana saja kita mulai, yang penting masih dalam lingkup Allahu Akbar. Misalnya kita Allah, nah baru kita mulai niat di dalam hati kita ini. Nah ini sah. Ini kalau muqaranah urfiyah. Atau kita selesai sebelum lafaz akbar, sebelum kita lafaz itu akbar, selesai kita, itu tidak apa-apa, sah. Kalau menurut muqaranah urfiyah. Nah kebiasaan ini yang kita pakai. Karena sulit kita memakai dari hamzah sampai ro selesai. Tidak bisa pas-pasan. Menemara inu tekedu sang dene sah-sah doang salat jadinya. Nggak? Karena sangat sulit. Li'anna takbira awwalu arkani salati, karena bahwasanya takbir itu adalah awal dari rukun-rukun salat. Jadi takbir itu adalah yaitu awal dari rukun salat. Tetapi di sini agak janggal. Kata yaitu apanya? Muhsyi. Nggak? Yang mensarah dari kitab ini. Karena permulaan yang pertama dari rukun-rukun salat itu apa? Yaitu niat. Nah di sini dikatakan li'anna takbira awwalu arkani salati, karena bahwasanya takbir itu adalah permulaan dari rukun-rukun salat. Maka di sini dikatakan yaitu yang paling pantas untuk diucapkan adalah li'anna takbira awwalu a'mali salati zahirati. Ini paling pas. Karena bahwasanya takbir itu adalah itu permulaan dari perbuatan-perbuatan sholat yang zahir. Atau bisa kita mengatakan yaitu karena bahwasanya takbir ini adalah yaitu rukun sholat yang zahir. Kalau niat kan yaitu secara sir, secara tersembunyi. Nah ini yang lebih pantas kata yaitu muhsyi, kata yang mensarah dari kitab Fathul Mu'in. Karena bahwasanya takbir itu adalah permulaan dari perbuatan-perbuatan sholat yang nampak. Fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajib menyertakan niat itu bihi dengan takbir. Maka wajib berbarengan antara niat dengan takbir, wajib. Kalau niat dahuluan sebelum takbir, menurut mazhab Syafi'i yaitu tidak sah. Misalnya ya datang masjid, datang masjid langsung Allahu Akbar. Berdahulu niat sebelum takbir. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak sah. Tetapi kalau mazhab yang tiga, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Hambali, yaitu sah terdahulunya niat daripada takbir. Sah. Misalnya baru dia berdiri, dia berniat. Dia berniat sengaja saya sholat maghrib fardu qanaat langsung Allahu Akbar. Ini sah. Menurut itu mazhab yang tiga, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Hambali. Nah, jadi munara dengan sholat, misalnya di luar dayet atau ngombe langsung Allahu Akbar, ndak langsung becat-becat salah. Ndak langsungnya nyalahang atau negur. Siapa tahu mereka itu bermadhab selain dari madhab Imam Syafi'i. Balla buddha ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairu. Bahkan tidak boleh tidak bahwasanya orang yang sholat itu menghadirkan tiap-tiap yang dipandang pada niatnya itu dari apa-apa yang terdahulu dan yang lainnya. Jadi bahkan yaitu tidak boleh tidak kita harus menghadirkan tiap-tiap apa yang ada pada niat kita. Harus kita hadirkan. Apa-apa memang yang dipandang dalam kesahan niat itu. Nah, yang sah di dalam niat apa saja? Seperti pembahasan yang kemarin. Apa di dalam niat itu? Qasad, ta'yin, ta'arud. Ini qasad, ta'yin, ta'arud.
Qasad itu sengaja kita sholat itu. Ini qasad, sengaja kita untuk berniat sholat. Ta'yin, kita tentukan sholat apa yang kita kerjakan. Apakah sholat maghrib, sholat isya, seterusnya. Kalau ta'arud, yaitu apakah itu sholat fardu atau sholat sunat. Ini yang tiga ini yang wajib, yang harus ada pada niat. Misalnya itu berniat, misalnya usolli fardhu zuhri, cukup sengaja saya sholat fardu zuhur, cukup. Ini cukup. Masalah lillahi ta'ala arba'a raka'atin, salasa raka'atin, itu hukumnya sunat doang. Adaan, qodoan itu hukumnya sunat doang. Yang wajib di dalam niat itu hanya tiga ini: qasad, ta'yin, ta'arud. Nah, jadi harus kita menghadirkan tiap-tiap yang dipandang pada niat itu. Seperti apa? Kal qasri lil qasiri, seperti qasar bagi orang yang mengqasar salat. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin mengqasar salat, yaitu maka harus disebutkan itu qasrannya, itu qasran lillahi ta'ala. Karena ada dia itu ingin mengqasar salat. Ingat, salat yang hanya bisa diqasar yaitu salat 4 rakaat saja. Ya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi maghribnya jangan dikosor, ya, tetap 3 rakaat. Arti kosor itu adalah meringkas atau memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kosor ini itu ada kosor jamak takdim, ada kosor jamak takhir. Arti qasar jamak takdim yaitu salat 4 rakaat. Nggih, salat 4 rakaat kita lakukan menjadi 2 rakaat dan kita lakukan juga di waktu yang pertama. Misalnya zuhur dan asar. Nggih, kalau kita ingin mengqasar yaitu jamak takdim, nggih, qasar jamak takdim. Jadi sholat zuhur itu kita lakukan 2 rakaat, sholat asar juga kita lakukan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ini dan kita lakukan pada waktu zuhur. Ini qasar jamak takdim. Kalau qasar jamak takhir, yaitu sholat 4 rakaat kita lakukan, yaitu kita jadikan 2 rakaat. Begitu juga asarnya kita lakukan, kita jadikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kita lakukan, kita kerjakan di waktu asar. Ini qasar jamak takhir. Nah, ini ada 2. Jadi qasar ini tidak sembarangan. Ya, hati-hati. Nggih. Ini qasar itu hanya bisa dilakukan itu apabila perjalanan itu sudah mencapai 2 marhalah. Nggih, 2 marhalah seukuran kalau mazhab kita yaitu seukuran, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan 87 km, ada yang mengatakan 90 km. Ini berbeda pendapat ulama. Ini misalnya tene sampai Sembawa lebih nih kan? Oh, Beli, enggak? Nah, Beli, wah, boleh kita untuk mengqasar sholat, enggak? Tetapi tidak semua perjalanan itu kita boleh mengqasar sholat. Artinya kalau perjalanan kita perjalanan yang maksiat, enggak? Misalnya maaf doang, misalnya itu genante aning Surabaya. Ya, kita pergi ke Surabaya, tetapi tujuan tele Surabaya misalnya ngerampok. Nggih, maka ini kita tidak boleh untuk mengqasar salat. Haram hukumnya, tidak boleh. Karena kita mengqasar salat itu pada perjalanan-perjalanan yang mubah, yang dibolehkan. Bukan perjalanan yang maksiat. Nah, begitu juga ini khilaf ulama, tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat itu adalah tidak boleh. Itu bagi orang maaf doang pelesiran. Pelesiran aran ini, nggih? Ini dengan pelesiran, nggih? Ini pendapat yang paling kuat. Misalnya naning pemandangan
pemandian-pemandian atau wisata-wisata, pendapat yang paling kuat ini tidak boleh dia untuk mengqashar salat. Nggih? Ini tidak boleh untuk mengqashar salat. Nah, begitu juga yaitu orang yang tidak ada tujuannya. Ya melanglang buana misalnya ndek narak tujuannya, pokoknya ne musafir doang. Nggih? Pokoknya musafir ndek narak tujuan tertentu, maka ini tidak boleh dia untuk mengqashar salat. Wa kaunihi imaman au ma'muman fil jum'ati, dan adanya dia itu menjadi imam atau makmum pada salat Jumat. Nah, di dalam salat Jumat, ya, kalau orang yang menjadi imam wajib dia menyebut imaman, wajib hukumnya. Kalau dia tidak menyebut imamannya maka tidak sah Jumatnya, salatnya tidak sah. Nggih, tidak sah. Begitu juga yaitu bagi makmum wajib menyebut kata-kata makmuman ini pada sholat Jumat. Kalau dia tidak menyebut makmumannya maka tidak sah. Karena syarat dari Jumat itu adalah berjamaah. Ini syarat nih. Ya, syarat dari sholat Jumat itu adalah berjamaah. Wal qudwati lima'mumin fi ghairiha, dan mengikut yaitu bagi makmum pada selain Jumat. Nah, kalau selain Jumat, jadi makmum itu wajib menyebut kata-kata makmuman. Ini pada selain Jumat. Nggih, mun Jumat wah jelas. Nggih, begitu juga yaitu selain Jumat makmuman itu harus menyebutnya. Tetapi kalau imam tidak wajib. Nggih, misalnya sholat maghrib, jadi imam. Ndek disebut imaman lillahi ta'ala, tetap sah sholatnya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yaitu jamaah. Nggih, dia tidak mendapatkan pahala menjadi imam juga. Ini kalau dia tidak menyebut imaman, tetapi tetap sah. Ya, tetap sah. Ma'a ibtidaihi thumma yastamirra mustashaban lidzalika kullihi ila ra'i, beserta dia memulai takbirnya itu thumma yastamirra, kemudian dia itu melanjutkannya mustashaban, mengekalkannya lidzalika, bagi yang demikian itu kullihi sekaliannya ila ra'i, yaitu sampai ra. Nah, ini kenene si bro ino. Nggih, itu muqaranah hakikiyah. Jadi ketika dia memulai takbir itu, nggih, dia kekalkan yaitu niatnya itu sampai huruf ra. Kalau dia lebih dahulu selesai, nggak, dari takbirnya misalnya Allahu selesai wah berniat, tutup ya berniat, ndek sah ini jarine. Nggak, kalau yaitu kita pegang muqaranah hakikiyah. Ini ndek sah. Ini. Nah, tetapi wa fi qaulin sahhahahu ar-Rafi'i, dan pada satu pendapat yang disahihkan pendapat ini oleh Imam Ar-Rafi'i, yakfi qarnuha bi awwalihi, cukup menyertakan niat itu pada awal takbir. Nah, menurut Imam Rafi'i, ini yang disahihkan oleh Imam Rafi'i, cukup niat itu pada awal takbir doang. Cukup sudah itu. Misalnya Allah selesai ya berniat tuh. Nggih, dari mulai hamzah ini Allahu selesai niatnya. Ini sahwah. Nggih, ini menurut Imam Rafi'i. Wa fil majmu' wa tanqihil mukhtari, dan di dalam kitab majmu' dan di dalam kitab tanqihil mukhtar, ma ikhtarahul imamu, itu pendapat yang dipilih akan dia oleh Imam Haramain wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali, annahu yakfi fiha al muqaranatul urfiyatu indal awami, bahwasanya mencukupi pada niat itu muqaranah urfiyah bagi orang yang awam. Nah, jadi menurut Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali,
dan ini pendapat yang paling masyhur. Nggih, bahwasanya cukup sudah muqaranah urfiyah itu nggih bagi orang awam. Arti muqaranah urfiyah niki di mana saja dia itu selesai niatnya, yang penting masih dalam lingkup Allahu Akbar. Nggih, misalnya Allahu selesai wahai berniat, tutup ya berniat, sah wah ini. Nggih, ende apa mbe harus ne tutup le ro doang. Nggih, cukup mbe tahu ne tutup, yang penting mesi dalam lingkup Allahu Akbar. Bihaitsu dengan sekira-kira yu'addu mustahdiran li salati, dianggap dia itu menghadirkan bagi salatnya. Sekira-kira dianggap itu telah menghadirkan, yaitu niat di dalam salat. Ini. Nggak, jadi yang penting masih dalam lingkup Allahu Akbar ini. Wa qala Ibnu Rif'ah, dan berkata Ibnu Rif'ah, annahul haqqu, bahwasanya ini adalah pendapat yang benar. Alladzi la yajuzu siwahu, yang tidak boleh selainnya. Ini pendapat si paling hak, si paling benar, dek ne kanggo si lainnya. Karena munte pas-pasang iye lekan hamzah le Allah ino sampai tutu ye pas le ro akbar ino sulit itu. Nggak bisa dikatakan itu mustahil bagi kita. Mungkin itu kelolosan, nggak dek ne pas sampai barino mungkin kelolosan, atau sindeman ro le lapat akbarino tak tetutu. Ini sulit. Ini apa yang ngenong katanya Imam Ibnu Rif'ah, nggak, ini adalah pendapat yang paling hak, yaitu muqaranah urfiyah ini. Dek ne kanggo si lainan ini. Karena sulit. Wa sawwabahu as-Subki, dan dibenarkan pendapat ini oleh Imam as-Subki. Wa qala, dan Imam as-Subki berkata, man lam yaqul bihi, barang siapa yang tidak mengatakan atau berpendapat dengan ini, waqa'a fil waswasil mazmum, maka dia akan jatuh pada waswas yang tercela. Karena mundek tekedu muqaranah urfiyah ini kadun te muqaranah hakikiyah, yaitu mulai hamzah sampai ro ino harus netutu, maka pasti ite jatuh dalam waswas yang tercela. Misalnya ketika itu angkat Allahu Akbar, pas kene tutup niatku le huruf ro ino. Ini pasti bertanya-tanya itu. Ini pas aku mulai ndek beru le huruf hamzah ino. Jadi jatuh ide ite le dalam was-was yang tercela. Ini. Nah, ini bagaimana cerente, yaitu untuk menghilangkan was-was ini nggih. Nggih, bagaimana cara kita yaitu untuk menghilangkan was-was ini. Nggih. Karena was-was ini itu ada dua was-was ini. Ada was-was itu memang sudah tabiat dari penciptaannya, memang dia was-was. Ada memang itu was-was itu datang karena dia kebiasaan. Kadang lek mesi enu ni ndek was-was telon-telon waktu ampun was-was. Kenapa marang ngono kan? Ini. Nah, ngumbe hangkun teh yaitu untuk teh menghilangkan was-was ini, tetapi sekalipun itu sangat sulit. Enggak, sangat sulit ini. Maka berkata yaitu Qais Ibnul Hajjaj. Apa katanya? Jadi ketika seseorang itu was-was, katanya, maka syaitan berkata. Nggih, syaitan berkata. Apa kata syaitan? Aku ini yaitu masuk ke dalam diri kamu, yaitu seperti burung pipit ngene. Nggih, itu seperti burung pipit ngene. Artinya beciangnya diri ne setan ino teme tibe dalam diri teh untuk teh menjadi was-was ngenongkat setan ngene. Ini.
Maka berkata yaitu Qais bin Hajjaj. Nggih, jadi Qais bin Hajjaj dia bertemu dengan setan. Jadi ngenungkat setan tiba Qais bin Hajjaj, yaitu aku masuk ke dalam diri kamu itu yaitu seperti burung pipit. Ngene. Nah, maka ditanya setan, yaitu kenapa seperti itu wahai setan? Kenapa? Karena yaitu li'annaka tuzibuni bi kitabillah. Karena kamu yaitu melelehkan aku dengan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat itu, nggih, setan itu meleleh ya. Becik jarine mara angkun burung pipit ino ampone yaitu teme setan ini. Ino ampone yaitu teme setan ini. Karena yaitu kitab Allah, bacaan Al-Qur'an itu yang mengecilkan dia ini. Dan berkata juga yaitu Utsman bin Asi radhiyallahu anhu. Apa kata yaitu Utsman bin Asi, wahai Rasulullah, setan itu yang menghalangi antara aku dan sholatku. Setan yang menghalangi aku antara diriku dan sholatku. Ini apa ndek kebuhusu wahai Rasulullah ngene. Ini. Wa qiraati, dan bacaanku juga ndek kebuhusu le bacaanku. Karena ada setan yang menghalangi aku. Ngene. Nah, maka Rasulullah bersabda, faqala dzalika syaitanun, itu adalah setan, yuqalu lahu khaznab. Dikatakan nama setan itu adalah khaznab. Jadi setan simbeang itu was-was ino arane yaitu setan khaznab. Ino aran setan ini. Nah, jadi apa kata Rasulullah, idza ahastahu fata'udzu billahi. Apabila kamu merasakan itu bahwasanya ada setan enggak di dalam diri kamu, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah. Itu ucapkan a'udzubillah. Enggak, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah itu berludahlah yaitu ke kiri tiga kali. Jadi tutu ite misalnya itu was-was merece setan, itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus yaitu betusi sekecil ino yaitu telu kali, yaitu sebelah kiri. Enggak, sebelah kiri. Qala, maka berkata yaitu Utsman bin Asi, fa fa'altu dzalika, aku memperbuat yang demikian itu. Enggak, itu kerjaanku, si perintahnya iku isi Rasulullah kerjaanku ya. Nah, setelah itu setan hilang dari diriku. Ya. Nah, jarine si luwe mbece ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak, yaitu jarine si luwe was-wasne dalam salatne, yaitu perbanyak membaca yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan atau dia membaca Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasati khaznab 3 marratin, 3 kali. Ini nebece. Enggak? Yaitu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan yang mewaswasi aku. Siapa dia? Yaitu setan khaznab. Ini kita baca 3 kali. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasati khaznab. 3 kali tebece ye. Nggih, tutu item baca 3 kali, terus yaitu betusi sekecil tiba kiri 3 kali. Nah, dan begitu juga berkata yaitu Abul Hasan Asy-Syadzali, itu Imam Asy-Syadzali. Nggih, apa kata Imam Asy-Syadzali? Dia mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang cara yaitu menolak was-was atau yaitu bisikan-bisikan jelek yang ada di dalam hati kita. Nggih, ongkatnya yaitu maka falyadha yadahu al-yumna ala sadrihi, letakkan tangan kanannya ke dadanya. Ngenongkat Imam Asy-Syadzali. Jadi Imam Asy-Syadzali seorang waliul kutub. Nggih, jadi Imam Syadzali mengatakan yaitu barang siapa yang ingin hilang was-was di dalam dirinya, dia yaitu bisikan-bisikan yang jelek di dalam hatinya, letakkan tangan kanannya ini di dadanya. Nggih, kemudian
yaitu membaca Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al. Ini dibaca tujuh kali. Ini terbaca pitu kali. Enggak, Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al. Ini pitu kali terbaca. Enggak, insyaallah epe terdetik si cenge-cenge lek dalam hati ente ino akan hilang. Ini. Nah, jarine luwek geti. Enggak, luwek cere-cere ente untuk mengusir atau menghilangkan was-was ini. Nah, termasuk misalnya munara bisikan-bisikan hati ente si jelek, enggak, bisikan-bisikan ente si jelek itu angkat Habib Umar Al-Hafiz, enggak, BC dalam sujud te ino Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ini sampai seterusnya, enggak, ino BC, enggak, dalam sujud te insyaallah itu bisikan-bisikan si jelek dalam hati ente ino akan hilang. Ini. Wa yata'ayyanu fihi wa indal a'immati thalathati, dan menurut imam yang tiga yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, yajuzu taqdimun niyyati 'ala takbiri bizamanil yasiri. Boleh mendahulukan niat atas takbir dengan masa yang pendek. Ya, jadinya menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali iku kanggo ne bejulu niat ketimbang takbirne, tetapi masanya pendek. Endak ya lekan balik, wah ikut berniat lek balik langsung Allahu Akbar. Ini masa yang panjang. Ya, jadi sebelum ini apa yang kata lek sebagian kitab kubailat takbir, menjelang takbir. Jadi ya gene takbir ini apa nih berniat bejulu? Nggih, ini apa nih Allahu Akbar langsung. Nah, ini masa yang pendek. Ini perbedaan qabla dan kubaila. Mun qabla ini sebelum. Nggih, sebelum. Nah, tapi kalau kubaila menjelang. Jadi ia gene takbir ini berniat bejulu terus ampone takbir. Ini menurut imam yang tiga. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu Akbar, dan tertentu pada takbir itu bagi orang yang mampu lafaz Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang mampu yaitu tertentu takbirnya ini dengan mengucapkan Allahu Akbar, tongkat. Ini bagi orang yang mampu. Lil ittiba'i, karena mengikut Rasul. Allahu Al-Akbar, Allahul Akbar. Dia angkat Allahu Akbar, Allahul Akbar. PD makrifat, PD arah alif lam. Nggih, Allah ne alif lam, nggih akbar ne no mesti alif lam. Allahul Akbar. Ini sah ini. Nggih, ini sah mesti. Wala yakfi akbarullah, dan tidak sah akbarullah. Jadi ya takbir ngono kan misalnya akbarullah balik nih. Nggih, akbarullah ini dene sah. Ini. Wala Allahu kabirun, dan tidak sah juga Allahu kabirun, Allah besar. Beda makna akbar dan kabir. Kalau akbar maha besar, kalau kabirun itu besar. Ini Allahu kabirun, ini tidak sah. Tidak sah. Au a'zam, atau dia mengucapkan Allahu a'zam, pede maknanya padahal sama-sama besar. A'zam agung besar, tetapi tetap tidak sah. Allahu a'zam, ini tidak sah. Wala ar-rahmanu akbar, dan tidak sah juga mengucapkan ar-rahmanu akbar. Sekalipun Rahman itu adalah asmaullah, itu asmaul husna, tetapi tetap tidak sah. Ar-rahmanu akbar, ini tidak sah. Wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu akbar, dan memudaratkan, menyederai dengan satu huruf dari lafaz Allahu akbar. Ini memudaratkan, yaitu menyederai satu huruf dari lafaz Allahu akbar. Ilangang teh misalnya, yaitu sekek huruf lekan Allahu akbar, misalnya Allahu akbar. Ini disebut
hamzah nih ilangan nih ya. Maka ini bisa mencederai, yaitu tidak sah takbirnya. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, dan menambah satu huruf yang bisa merubah makna. Seperti kamadi hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Misalnya Allahu Akbar, dekne sah. Karena makna dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua hamzah. Jadi di sana itu istifham, pertanyaan. Jadi apa maknanya Allahu Akbar? Apakah Allah Maha Besar? Pertanyaan jadi ini. Berbeda muntongkat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lagu muntongkat Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Kan jauh maknanya, merubah makna. Wa ka alifin ba'dal ba, dan menambah alif setelah ba. Ini hati-hati bagi muazin, orang yang azan. Nggih, misalnya katanya Allahu Akbar, beluang nih. Rombok nih sekek huruf le setelah ba ini Allahu Akbar. Ngene. Ini merubah makna. Apa arti akbar ini? Yaitu tiblun, gendang. Di masa Allah naudzubillahi min dzalik, Allah gendang nanti. Ini jadi hati-hati. Jadi misalnya dengan demo atau ngombe takbir Allahu Akbar, ini belu baknya terus. Ini jadi hati-hati. Nggak, karena maknanya itu sangat jauh maknanya. Wa wawin qablal jalalah, dan menambah wawu, wa ziyadatu wawin qablal jalalah, dan menambah wawu sebelum lafzul jalalah. Enggak? Ini wa ziyadatu wawin qablal jalalah, menambah huruf wawu sebelum yaitu lafzul jalalah. Misalnya wallahu akbar, romboknya wawu. Enggak? Itu kan Allahu Akbar. Ini kan romboknya wawu. Wallahu akbar. Ndek sah ini. Karena menambah satu huruf. Ini. Sama. Kurs kedidang kan. Wa takhlilu wawin sakinatin au mutaharrikatin bainal kalimataini, dan menyelingi dengan wawu yang sukun atau yang berbaris di antara dua kalimat. Nggih, misalnya wawu si sukun Allahu Akbar. Beloang nih ye. Wawu sukun tono. Nggih, ini dene sah. Atau Allahu wa akbar. Wawu si berharokat. Allahu wa akbar, ini dene sah mesti. Wa kadza ziyadatu maddil alif, dan begitu juga menambah yaitu panjangnya alif, madnya alif, allati bainal lam wal ha, yang ada yaitu di antara lam dan ha, ila haddin la yarahu ahadun minal qurra, sampai batasan yang tidak dipandang akan dia oleh salah satu dari ahli qiraah. Jadi panjangan nih misalnya Allahu Akbar, panjangan nih sampai yaitu 7 alif. Ini menurut Imam Ibnu Hajar itu 7 alif. Seki alif ini matobi'i, yaitu 2 harokat, jarine 14 harokat. Nggih? Ini seenune parane seukuran ini. Jadi mune lebih lekan yaitu 14 harokat ini. Nggih, menebeleh lekan 14 harokat ini, itu maka itu tidak sah. Nggih? Tidak sah ini. Nggih, jadi wah mun 7 alif atau 14 harokat dene sah. Jadi Allah belu gitu. Nggih, ini nggih si denu yang kun, ukur yang kun. Embe ampune 14 harokat. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi wa hiya saktatut tanafusi, dan tidak memudaratkan diam yang ringan di antara 2 kalimat. Enggak, wa hiya saktatut tanafusi, dan dia ukurannya adalah diam untuk bernapas. Misalnya Allahu Akbar, diam untuk bernapas. Jadi diam yang ringan, seukuran diam bernapas, ini tidak memudaratkan dek ngumbe-ngumbe. Ndak suwe-suwe lego. Misalnya Allahu nengke kuring 3 menit, ampone akbar. Ini dene sah. Ini.
Wala dhammur ra, dan tidak memudaratkan juga mendumahkan ra. Misalnya Allahu akbaru ngene. Nggih Allahu akbaru ndek ngombe-ngombe. Jadi mau dengan azan mesti Allahu akbaru ndek ngombe-ngombe. Nggih. Ini arak sapa kisahnya lagu insyaallah pertemuan si jemaah teh bahas kisahnya. Nah faraun lau kabbara marratin wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husna zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.